Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, Siti Nur Aziza, dengan NIM 20 10 10 50 10 42, dan Zafira Isdihar dengan NIM 20 10 10 50 44 80. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Keseimbangan Perekonomian Tertutup. Perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak melibatkan diri dengan pemerintah, berusaha mandiri, dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Keseimbangan perekonomian tertutup akan dicapai apabila penawaran agregat sama dengan pembelanjaan agregat. Selanjutnya, konsep dan manfaat seleksi. Seleksi adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima dan menolak seseorang calon pekerja berdasarkan dengan dugaan atau kemungkinan, yaitu kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya. Selanjutnya, konsep seleksi. Yang pertama itu ada reliabilitas atau keandalan. Keandalan adalah karakteristik penting pertama dari ujian atau mengacu kepada konsistennya. Yang kedua ada validitas. Validitas merupakan tahapan kedua dalam persyaratan seleksi yang memberikan Anda informasi apakah ujian tersebut mengukur sesuai dengan apa yang Anda ukur. Validitas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada validitas kriteria, yang kedua ada validitas sisi. Selanjutnya yang ketiga itu bagian mengesahkan ujian, di mana di dalamnya mengesahkan ujian yaitu memvalidasi ujian tersebut sebelum menggunakannya dengan memastikan bahwa nilai ujian tersebut dapat memprediksi kriteria. Selanjutnya yaitu proses validasi tersebut terdiri dari 5 langkah. Yang pertama ada menganalisis pekerjaan, yang kedua memilih ujian, selanjutnya melakukan ujian, yang keempat ada hubungan nilai ujian dengan kriteria, dan yang terakhir yang kelima yaitu validasi sidang dan validasi ulang. Lalu yang keempat ada aspek kesempatan yang setara atas pekerjaan dari pengujian dalam melakukan rekrut pegawai perusahaan. Tidak boleh diskriminatif dengan memperhatikan ras, kulit, agama, umur, jenis kelamin, cacat tubuh, dan asal kebangsaan. Yang kelima itu ada hak individu dan keamanan ujian peserta. Setiap peserta memiliki hak privasi dan juga informasi sesuai dengan standar Asosiasi Psikologis Amerika untuk ujian pendidikan dan psikologis. Yang keenam itu ada menguji ujian di pekerjaan. Pada saat ini, kebanyakan perusahaan di dunia telah menerapkan ujian pada tahap seleksi. Yang ketujuh ada pengujian komputer interaktif. Pengujian komputeratif telah menggantikan pengujian konvensional. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Zafira Isdihar. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Siti Nur Azizah. Pengujian seleksi. A. Wawancara. Wawancara seleksi merupakan seleksi yang paling luas digunakan di dalam organisasi-organisasi dan telah ada ratusan kajian yang benar-benar menelaah keefektifannya. B. Tes kemampuan fisik. Di dalam dunia pekerjaan masih banyak bidang pekerjaan yang masih menuntut fisik. Banyak pekerjaan masih memerlukan kemampuan fisik atau psikomotorik tertentu. C. Kemampuan kognitif. Tes kemampuan kognitif membedakan para individu berdasarkan kemampuan mental daripada fisik. D. Inventarisasi kepribadian. Tes-tes kemampuan berupaya mengkategorikan individu relatif terhadap hal-hal yang mereka lakukan. Ukuran-ukuran kepribadian cenderung mengkategorikan individu terhadap hal-hal yang mereka sukai. E. Sampel-sampel pekerjaan. Tes-tes sampel pekerjaan berupaya menirukan pekerjaan dalam konteks sebelum perekrutan agar dapat mengamati cara pelamar menjalankan pekerjaan tiruan. F. Tes narkoba dan tes kejujuran. Tes-tes kejujuran dengan menggunakan kertas dan pensil muncul pada sejumlah bentuk yang berbeda.
Langkah-langkah mengadakan seleksi. Sebelum melakukan seleksi untuk calon pegawai yang dilakukan oleh seorang manajer HRD yaitu mengkualifikasikan apa yang menjadi dasar seleksi. Biasanya terdiri dari 1. Keahlian. Keahlian dibagi menjadi 3. Technical skill, contextual skill, human skill. 2. Pengalaman. 3. Umur atau usia. 4. Jenis kelamin. 5. Keadaan fisik. 6. Wajah. 7. Bakat. 8. Temperamen. Langkah-langkah dalam menyeleksi pegawai, yaitu 1. Seleksi administrasi. 2. Mengadakan tes. Tahapannya yaitu A. Pengetahuan umum dan akademik atau keahlian. B. Tes psikologis. C. Tes wawancara atau interview. D. Tes kesehatan. E. Pengumuman hasil seleksi. Manfaat penempatan kerja adalah A. Pengalaman baru. B. Cakrawala pandangan lebih luas. C. Tidak terjadinya kebosanan atau kejenuhan. D. Peroleh pengetahuan dan keterampilan baru. E. Perolehan perspektif baru mengenai kehidupan organisasional. F. Persiapan untuk menghadapi tugas baru, misalnya karena promosi. G. Motivasi dan kepuasan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi dan penempatan kerja. A. Kondisi penawaran tenaga kerja. B. Faktor eksternal organisasi. C. Perangkat organisasi. Yaitu 1. Analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan semacam pedoman bagi kegiatan proses seleksi. 2. Perencanaan SDM dari perencanaan SDM. 3. Pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen. Jenis dan sifat berbagai langkah yang harus diambil tergantung pada hasil rekrutmen. Faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi. A. Orientasi. B. Diklat. C. Pengembangan. D. Perencanaan karir. E. Penilaian presentasi kerja. F. Kompensasi. G. Perjanjian kerja. H. Pengawasan personalia. Manfaat seleksi. Seleksi adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak seorang calon untuk pekerjaan tertentu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah dalam pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.